Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakti Surani dengan NIM 212200312 Prodi Ekonomi Syariah Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester 3 mata kuliah Dasar Ekonomi Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Al-Haq Kamal SIMA. Di sini saya akan mereview materi yang kelompok saya presentasikan mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Adapun materi yang dibahas adalah pengertian pertumbuhan ekonomi, yang kedua teori pertumbuhan ekonomi, yang ketiga tolak ukur pertumbuhan ekonomi, yang keempat pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, dan yang kelima perbedaan pertumbuhan ekonomi kapitalis dengan Islam. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat itu bertambah. Selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Ada 3 teori dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu teori klasik. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Menurut pendapat masa klasik ini, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama jumlah penduduk, kedua jumlah stok barang-barang modal, yang ketiga luas tanah dan kekayaan alam, dan yang keempat penggunaan teknologi. Teori yang kedua yaitu teori Malthus. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Malthus pada tahun 1798. Dalam teorinya, ia mengatakan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk lebih cepat dari alat-alat substansinya, yaitu bahan-bahan kehidupan. Di antara tawaran solusinya yang dikemukakan oleh mazhab ini adalah yang pertama yaitu melakukan perpindahan penduduk dari daerah yang padat pada daerah yang kurang penduduk. Yang kedua yaitu mengembangkan sumber daya baru serta teknik-teknik produksi baru dengan tingkat kecepatan yang lebih tinggi dan memiliki tingkat pertumbuhan penduduk. Yang ketiga yaitu teori sumber-daya. Teori ini lebih menekankan pada peran pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Analisis yang digunakan dalam teori ini adalah diumpamakan pada perekonomian yang sedang mandek. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan inovasi dan menambah modal dari investasi baru tersebut pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian negara dan secara otomatis pendapatan agrarian meningkat sehingga tingkat konsumsi masyarakat akan bertambah pula. Materi yang selanjutnya yaitu tolak ukur pertumbuhan ekonomi. Faktor yang menjadi tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi dalam sudut pandang ekonomi konvensional yaitu dapat diartikan sebagai suatu negara dapat dikatakan berkembang apabila taraf hidup masyarakat terpenuhi dan secara agrarian pendapatan per kapita negara terus meningkat. Dan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dan peningkatan pendapatan tersebut itu dipengaruhi oleh adanya kemajuan teknologi, kelembagaan, dan perubahan ideologi. Selanjutnya yaitu materi pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam. Pertumbuhan dalam ekonomi Islam bertumbuh pada 4 asas. Yang pertama yaitu tauhid. Asas ini berhubungan tentang manusia dengan Allah. Manusia harus patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepatuhan manusia kepada Allah ini dilihat dari tingkah laku atau tindakan mereka dalam mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Asas yang selanjutnya yaitu rububiyah. Asas ini menerangkan konsep yang mengenai sifat Allah. Sifat Allah adalah sebagai penguasa di alam ini. Dia yang berkuasa membuat peraturan untuk menjamin dan membimbing kehidupan manusia supaya sempurna dan sejahtera. Selanjutnya yaitu asas khalifah. Ini berhubungan dengan manusia sebagai utusan Allah di muka bumi ini. Tanggung jawab utamanya ialah sebagai pemegang amanah Allah dalam segala aspek seperti akhlak, ekonomi, politik, dan sosial. Sebagai pemegang amanah tersebut, manusia tidak boleh merusak alam ini. Asas yang terakhir yaitu tazkiyah. Asas ini merupakan mekanisme utama bagi mewujudkan pertumbuhan termasuk sumber daya manusia. Tazkiyah melibatkan proses penyucian dinamik yang perlu dilakukan oleh setiap umat manusia sekiranya dia mempunyai keinginan untuk maju dan sejahtera. Nah, dari keempat asas tersebut ini sudah mencakup seluruh aspek kebutuhan manusia baik materi atau spiritualitas sebagai ciri khusus ekonomi yang berlandaskan ketentuan Islam.
Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan dalam perspektif ekonomi Islam menawarkan konsep keseimbangan atau antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Konsep keseimbangan ini pula yang melandasi ajaran Islam tentang optimalisasi pertumbuhan. Islam menganjurkan setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kesejahteraan hidupnya. Dorongan-dorongan spiritual dan nilai yang multidimensional dalam ajaran Islam diantaranya adalah nilai humanitas atau humanity yang tercermin dalam sikap takaful atau tadamun, yaitu keamanan bersama. Sikap ini secara aktual dapat terimplementasikan melalui zakat, pinjaman untuk kebajikan, sedekah, dan lainnya yang dapat memotivasi pertumbuhan ekonomi. Perbuatan tersebut apabila dilandasi dengan kesadaran yang tinggi, terutama bagi orang yang mempunyai kelebihan harta, tentu akan mendorong pendapatan per kapita negara karena akan mendorong konsumsi dan distribusi per individu. Dan materi yang terakhir yaitu perbedaan pertumbuhan ekonomi kapitalis dengan Islam. Pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep ekonomi kapitalis. Konsep dasar kapitalis memiliki ciri utama untuk pemenuhan kebutuhan materi tanpa batas, sehingga muncullah sikap pemenuhan terhadap barang-barang dan jasa tanpa batas pula. Sedangkan ekonomi Islam memadukan kepentingan materi dengan unsur moral spiritual dan tidak meletakkan materi sebagai tujuan utama. Karena dalam ajaran Islam, manusia tidak hanya akan menjalankan hidup di dunia saja, akan tetapi manusia akan dibangkitkan kembali kelak di akhirat. Sikap demikian sejak pertama sudah terintegrasi dalam kehidupan baik sosial, politik, atau ekonomi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.